Halo semuanya, aku Stephanie Regina atau biasa dipanggil Hani. Aku adalah founder dan CEO dari Haloka Group Indonesia. Haloka Group Indonesia adalah ekosistem brand thinking partner. Kami membantu brand dan juga individual untuk bisa menemukan purpose-nya, lalu membuatnya menjadi scalable dan juga resilient di market. Waktu lagi COVID, itu bikin webinar yang fokusnya itu tuh bantuin teman-teman yang terdampak COVID-19 untuk bisa belajar marketing sama branding. Nah, dari situ terekspos sama teman-teman local brand, business owner, dan ngerasa, oh ternyata impactful juga ya kalau misalnya kita tuh nge-share sesuatu yang kita udah pelajarin di FMCG ini untuk ngebantuin teman-teman local brand tuh bisa grow. Nah, akhirnya jalan setahun, terus semakin banyak teman-teman yang rasanya terbantu, akhirnya kita seriusin gitu. Jadi awalnya itu dari Haloka Talks, itu adalah media sama training. Terus habis itu kita lanjut bikin Haloka Kreatif yang fokusnya itu lebih di brand consultancy sama agency. Sama ada Halo Connect juga yang fokusnya tuh ke event and community. Tapi memang pengalaman di FMCG ini sangat-sangat ngebantu untuk nge-shape Haloka menjadi Haloka yang sekarang. Karena waktu di FMCG itu yang pertama sebenarnya benar-benar belajar bahwa bisnis itu pada dasarnya harus didasari dari consumer insight atau research. Karena semua bisnis pada dasarnya harus menyelesaikan permasalahan konsumen gitu. Jadi that's why di Haloka apapun yang kita lakuin, kita kerjain, itu pasti kita ngelakuin riset dulu. Ketemu dulu sama konsumennya, sebenarnya keadaannya kayak gimana, kebutuhannya seperti apa, baru habis itu kita bikinin rekomendasi dan strateginya. Di Haloka, kita punya satu kalimat favorit tentang ini. Kita selalu mengutamakan esensi dibanding sensasi. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan harus selalu ada base, apa sih yang menjadi purpose-nya, apa kontribusi atau impact positif yang mau kita berikan dari konten-konten yang kita bikin. Tren itu tools, jadi kita pakai trennya biar apa yang kita sampaikan itu lebih relevan, lebih menarik gitu ya. Tapi jangan sampai karena kita mencari sensasi, jadinya esensi apa yang mau kita omongin tuh hilang. Nah itu hal yang selalu kita jadiin tolak ukur gitu kali ya. Sebelum kita tap into trend, kita pilih dulu dan kita pikirin dulu apa yang sebenarnya kita mau sampaikan di situ. Baru deh kita cocokin sama tren apa yang cocok yang kita bisa tap in gitu. Menurut aku semakin kesini sebenarnya sangat-sangat penting untuk kreator ataupun brand itu connect sama audiensnya dengan cara yang sangat otentik. Brand itu sudah tidak bisa lagi menjadi brand yang satu arah gitu ya. Tapi benar-benar malah harus menjelma menjadi manusia. Makanya balik lagi kalau di Haloka, biasanya hal pertama yang kita lakukan juga membentuk brand personifikasinya. Kalau misalnya brand ini orang, dia karakternya seperti apa, cara ngomongnya kayak gimana. Bahkan circle-nya, mainnya, berkomunitasnya tuh sama siapa. Jadi brand ini harus tap in ke event mana, community mana, kerja bareng KOL siapa. Itu semua benar-benar bisa distrategiin biar brand ini tadi menjelma menjadi manusia. Dan saat brand itu semakin kenal diri sendiri, itulah menurut kami di Haloka, brand itu menjadi semakin otentik. Karena dia semakin unik dan semakin true ke purpose yang dimiliki oleh brandnya. Sebenarnya kreator sama brand strategis in a way itu semakin lama semakin besar irisannya. Brand juga harus berpikir tadi sebagai kreator. Jadi makna penting, hal penting yang mau disampaikan sama brand tadi harus dibungkusnya itu secara menarik, yang relevan, yang pengen didengar dan mudah dimengerti sama audiensnya. Dan itu kan benar-benar jagonya kreator tuh untuk nge-tweak sebuah message jadi satu hal yang menarik. Nah, in other way, sense, kreator itu juga harus berpikir sebagai strategis. Gitu. Kayak sekarang nggak bisa create konten, yang penting viral dulu deh. Iya kan? Nggak bisa. Semua tuh harus distrategiin. Kayak personal branding apa yang kita mau bangun, bagaimana kita mau membawa diri, message apa yang mau disampaikan. Sehingga waktu ketemu sama audiens itu ada satu benang merah yang audiens bisa ingat dari kita, dan impactnya mereka rasakan. Oktober kemarin dari Haloka kita baru banget bikin Halo Connect 2025. Sebenarnya Halo Connect ini sebenarnya berangkat dari keresahan. Aku kalau misalnya dulu waktu di FMCG kita tuh
selalu dilengkapi dan banyak banget dapat data insight bagaimana sih brand menyiapkan diri masuk ke tahun selanjutnya. 5 tahun membangun Haloka, aku merasa tidak ada yang melengkapi teman-teman local brand untuk mendapatkan insight seperti ini. Padahal competition-nya kan semakin lama tuh semakin panas gitu ya. Jadi sayang banget gitu kalau teman-teman local brand yang produknya juga bagus-bagus, mereka tuh sebenarnya punya kesempatan untuk grow, tapi karena nggak punya insight, data, dan nggak siap, nggak mempersiapkan diri, mereka jadi mungkin nggak kompetitif. Nah, itu alasannya kita bikin Halo Connect. Dan harapannya Halo Connect ini ke depannya tuh benar-benar bisa. Yang pertama, jadi tempat business owner yang purposeful untuk mereka tuh mempersiapkan diri membangun brand yang resilient. Dapetin insight-nya dari praktisi. Terus habis itu yang kedua, kita juga pengen mereka itu bisa saling connect satu sama lain. Karena di Haloka tuh one of our value adalah collaboration. Kita percaya banget market Indonesia itu sangat luas dan brand itu harus berkolaborasi untuk membuat dampak positif. Kayak, wah sekarang itu zamannya kolaborasi bukan kompetisi. Bahkan dari satu industri yang sama pun bisa berkolaborasi. Asal tadi kita benar-benar tahu sebenarnya keunikan brand kita tuh apa. Sama yang ketiga, semoga Halo Connect ini bisa menjadi awal di mana brand-brand itu bisa tumbuh menjadi brand yang punya purpose, yang berdampak positif. Dan itu satu hal yang kita angkat kemarin, jadi brand itu tuh bukan cuma profitable, tapi harus purposeful. Karena functional aja nggak cukup. Kayak menyelesaikan permasalahan konsumen is the bare minimum. Kayak kenapa kamu bikin produk kalau itu tidak menyelesaikan permasalahan konsumen kan. Jadi next levelnya konsumennya harus merasakan saat brand kamu ada di hidupnya, mereka menjadi orang yang mungkin lebih bahagia, lebih confident, lebih akrab sama keluarganya, lebih sehat. Disitulah brand baru bisa menjadi brand yang resilient gitu. Viral itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau viralnya itu memang ada dampak positifnya. Mungkin ini satu hal yang kadang-kadang brand suka lupa. Brand itu tuh punya power untuk create influence. Apa yang kita sampaikan itu bisa nge-shape cara pikir orang. Apa yang produk yang kita launching itu bisa mengubah orang loh bahkan. Itu yang menurut aku benar-benar as brand kita harus pikirin kalau kita mau mainnya long term. Viral itu tuh selalu output bonus. That's why, kenapa sebenarnya ada banyak sekali marketing tools. Kalau misalnya kita bikin konten organik, kita merasa kita believe in the message. Kita tahu bahwa saat message ini berkembang, ini bisa membawa dampak positif buat banyak orang. Ya udah, kita utilize hal lain. Viralnya ini kita bisa buat secara organik. Example, bisa nggak sih kita kerja bareng sama KOL atau influencer yang punya message yang sama? Kolaborasi sama mereka, siapa tahu cara kita menyampaikan pesan kita tuh kurang menarik. Yang tadi, strategi sama creators kan. Diskusi sama creatornya gimana ya kalau kita mau ngomong hal ini dengan cara yang menarik dan relevan. Kolaborasi yang pertama. Yang kedua, kita bisa tap in langsung ke event atau community, ketemu langsung sama audiensnya. I guess that's also meaningful connection yang bukan cuma viral tapi kayak you actually meet your consumers and understand gitu, kayak mereka kekhawatirannya apa, butuhnya apa, what do they think about your product, what do they think about the campaign. Terus yang ketiga, even kita bisa pakai ads sekarang. Itu kan halal pakai ads kan. Jadi ada banyak jalan menuju viral. Yang penting bertanggung jawab biar stay in the game longer. Aku believe Indonesia kalau brandnya itu fokus mikirin konsumennya, menjadikan konsumennya lebih baik, solving consumers problem, itu kita akan menjadi society yang jauh lebih happy, jauh lebih optimal gitu kehidupannya sehari-hari. So I hope Haloka bisa menjadi bagian dari gerakan itu, ngebangun brand yang purposeful dan juga resilient. As for me, as the founder, mungkin as content creator, I hope aku tadi bisa ngingetin orang bahwa pada dasarnya semua orang itu bisa berkontribusi positif. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk berdampak itu Tuhan titipin di dalam hidup kita sudah ada.
Tinggal kita take time untuk cari tahu apa itu yang dititipin ke kita, cari tahu gimana cara mengomunikasikannya secara kreatif, efektif, dan relevan, dan terakhir baru kita pikirin bagaimana itu bisa menjadi scalable untuk orang-orang di sekitar kita. Dan semua orang bisa. Semua orang pasti ada yang bisa dikontribusiin positif.